ruang dan kesempatan yang luas kepada warga Kalimantan Timur untuk bisa memberikan kontribusi lebih, membantu pemerintah agar percepatan pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke itu betul-betul bisa. Rizal Ramli, seperti Faisal Basri, seperti Din Samsudin. Saya menghormati hak-hak para tokoh ini untuk melakukan upaya-upaya apapun. Tapi sekali lagi, berikan ruang dan kesempatan kepada pemerintah ya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk kemudian merealisasikan apa yang menjadi dan kalau mau diskusi dengan saya secara khusus atau secara 7 hari 7 malam Bang, saya siap menghadapi Bang Rizal Ramli, Faisal Basri, Din Samsudin dan siapapun, baik itu akademisi, politisi. Udah satu lagi Pak Amin Rais, sudahlah Pak Amin Rais, ya, nggak usah pakai isu-isu yang kayak gitulah, gitu ya. Cari isu-isu yang lain sehingga elektabilitas Partai Umat nanti itu bisa lebih membumi di hati masyarakat. Ya, isu-isu nggak usah masuk pada wilayah isu yang seperti itu. Kalau nggak senang dengan Pak Jokowi secara pribadi monggo, tapi jangan kemudian korbankan kepentingan bangsa dan negara hanya untuk kepentingan pragmatis. Ya, sesaat bagi kelompok maupun golongan tertentu. Saya kira itu. Pak Amin Rais, salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Sehat ya? Jumpa lagi kita dalam sebuah diskusi, dialog. Sahabat, kemarin itu lagi rame soal IKN. IKN itu ibu kota negara, atau ada yang menyebut ibu kota Nusantara. Tapi apapun namanya, yang jelas Jakarta akan segera meninggalkan statusnya sebagai ibu kota dan pindah ke Kalimantan Timur. Lalu seperti apa pandangan dari warga asli Kalimantan Timur tentang pemindahan ibu kota ini, di mana mereka, saya yakin sih ini sudah lama ya, wacana ini sudah lama dan insya Allah akan segera terrealisasi. Sahabat, jangan lupa sebelum kita mulai di diskusi ini, like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Corong Nusa Channel. Baik sahabat, Abah punya tamu spesial hari ini. Beliau praktisi, akademisi. Namanya di Kalimantan Timur itu sudah tidak asing lagi. Beliau Dr. Randy Suswoyo Ismail, mantan Rektor Universitas Balikpapan dan sekarang menjadi Ketua Dewan Pembina Universitas Balikpapan. Kita akan sapa beliau ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh, kita buka dulu ya. Lebih enak kita berinteraksi. Diskusinya ya. Diskusi. Ya. Kelihatan kan ganteng. Siap. Baik. Sekali lagi sebelum kita mulai diskusi ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel kita biar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan warna kepada Republik ini. Oke, kita mulai. Bang Randy, Siap. kapan datang ke Jakarta? Saya alhamdulillah kemarin malam lah. Saya flight terakhir. Oh ya, Iya. ada selingan. Makasih. Ya. Oh sama kita gelasnya ya? Ya itu. Sama kita. Iya. Bang Randy, Siap. saya manggilnya abang ya. Siap. Kalimantan Timur ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi ibu kota Nusantara, ibu kota baru. Bagaimana Anda melihat pemindahan ini sebagai warga asli Kalimantan? Kalau nggak salah saya dengar juga abang ketua umum
apa suku-suku Ya, kita? saya Ketua Umum Pergerakan Pemuda Suku Asli Kalimantan. Itu dia. Gimana menurut Anda? Ya, pertama tentu saya memberikan apresiasi ya, atas keputusan politik oleh Presiden Jokowi dan kemudian dikonkretkan oleh DPR RI lewat keputusan undang-undang ya, tentang IKN itu. Yang kedua tentu bagi Kalimantan sebenarnya isu tentang IKN kan bukan sesuatu yang mengejutkan. Sejak zaman Bung Karno sudah diwacanakan kalau ibu kota negara ini dari Sabang sampai Merauke ini, dari Sumatera sampai dengan Papua ini yang letaknya strategis untuk menjadi ibu kota kan sebenarnya di Kalimantan. Gitu. Tapi karena waktu itu dengan berbagai macam pertimbangan, situasi sehingga kemudian Bung Karno ketika itu belum bisa merealisasikan atau mewujudkan apa yang menjadi wacana beliau gitu. Dan sampai perkembangannya di beberapa kali pergantian kepemimpinan nasional itu baru secara serius saya melihatkan sejak zaman Pak SBY. Ya, Pak SBY sebenarnya wacana berkaitan dengan ibu kota negara. Ya tentu awalnya berkaitan dengan problem yang dihadapi oleh Jakarta gitu, problem banjir, problem macam-macam lah gitu ya. Nah kemudian barulah ketika Presiden Jokowi menjadi presiden itu dieksekusi keputusan yang tadinya wacanya dari Jakarta kemudian keluar Jakarta. Dan kebetulan pada akhirnya setelah dilakukan berbagai macam mungkin studi, ya, kemudian kajian, penelitian itu kemudian disepakati atau diputuskan oleh Presiden Jokowi untuk menunjuk Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, tepatnya di antara wilayah Kabupaten Kutai Negara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Gitu. Yang ketiga tentu sebagai warga, sebagai rakyat Kalimantan Timur kami menyambut baik ya keputusan politik Presiden ya dan DPR RI untuk menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, karena dari aspek baik geopolitik maupun geostrategis saya kira ini adalah keputusan yang selama ini ada persoalan mendasar bagi negara ini berkaitan dengan isu-isu menyangkut tentang persoalan pemerataan pembangunan yang dirasakan disparitas kawasan itu kan bukan semakin bagus gitu kan, semakin melebar nih terutama antara kawasan barat dengan kawasan tengah dan timur gitu, sehingga kemudian dengan penetapan ibu kota di tengah-tengah karena Kalimantan itu kan letaknya di tengah-tengah di antara kawasan barat dan timur nih. Nah mungkin hal yang berkaitan dengan percepatan pemerataan pembangunan bisa direalisasikan gitu. Yang kemudian secara internasional memang secara geostrategisnya sangat luar biasa. Di situ kawasan yang masuk kalau tidak salah ALKI 2 ya, yang sehingga kemudian ini menjadi sesuatu yang secara global itu akan mendukung posisi Indonesia sebagai negara yang kemudian bisa mengakomodir dan sekaligus memanfaatkan potensi di kawasan yang ada di sekitar itu. Tapi kan begini Bang, ya. Kalimantan itu kan dikenal sebagai paru-paru dunia. Lantas ketika terjadi pembangunan ibu kota, tentu akan banyak makan lahan. Bisa berikan nggak kepada kami narasi ilmiahnya terhadap lingkungan itu? Kan kalau berbicara dalam konteks kepentingan selama ini kan di Kalimantan Timur atau di Kalimantan dikenal sebagai daerah yang menjadi paru-paru dunia. Tapi kalau dalam konteks kerusakan alam yang terjadi sekarang sebenarnya jauh lebih hebat. Sudah terjadi kerusakan yang sangat luar biasa dengan eksplorasi dan eksploitasi mulai dari zaman banjir kap hutan, kemudian minyak, kemudian sampai sekarang batu bara. Dan itu salah satu faktor kenapa terjadi. Saya kira mungkin karena pusat kekuasaan ada di Jakarta sehingga mata presiden, mata pemerintah pusat tidak bisa mengontrol. Ya. Nah sehingga kemudian pakai mata rantai, mata-mata yang luar biasa sehingga kemudian kegiatan-kegiatan yang kemudian apakah itu ilegal yang tidak terkendali maupun yang ilegal itu sangat luar biasa. Karena saya berkeyakinan kan kawasan yang akan dibangun IKN itu kan terbatas, hanya kurang lebih berapa ya 260-an ribu ya, kurang lebih lah gitu ya, yang untuk pusat ibu kota negara sendiri. Nah selebihnya kan kawasan di ring 2, ring 3 itu kawasan pengembangan yang kemudian secara strategis gitu Bappenas juga sudah menyusun sebuah rencana pembangunan yang tidak saja mata-mata itu pembangunnya secara bentuk perkotaan, tetapi juga di situ dibangun kawasan yang
secara ini menjadi kawasan yang tetap hijau. Bahkan kalau tidak salah persentasi pembangunannya nanti antara yang dibangun untuk kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat perkantoran itu tidak sampai 40%. Ya, selebihnya itu udah tetap mempertahankan kehijauan alam Kalimantan ya dengan hutan-hutan yang tropis yang tetap terpelihara. Nah, saya dengar dari Pak Menteri Ketua Bappenas gitu yang sekarang pun telah mempersiapkan jutaan bibit kayu-kayu hutan setempat yang kemudian nanti itu akan ditanam di kawasan-kawasan yang sekarang ini kawasan yang tidak tertata kan luar biasa, lubang-lubang tambang, lubang-lubang itu kan untuk perkebunan sangat luar biasa dan itu tidak terkendali. Yeah. Dan oleh karenanya secara umum berkaitan dengan apa yang menjadi keputusan Presiden menjadi sesuatu yang sangat baik untuk kemudian kita kembangkan. Baik. Lantas sikap warga asli Kalimantan sendiri atau begini, kita tidak bicara soal sikap warga Kalimantan dulu lah ya. Tapi begini, beberapa elit-elit di Jakarta, baik itu dia sifatnya perorangan maupun secara kelembagaan, itu banyak menolak IKN ini. Sementara warga Kalimantan sendiri kan enjoy. Abang mau katakan apa sama mereka? Yang pertama gini, saya melihat ini kelompok-kelompok yang menggugat dalam tanda petik ya, atau katakanlah barangkali secara keras menyatakan bahwa ketidaksetujuan. Saya melihat mereka mungkin salah satu diantaranya adalah ketakutan atau kekhawatiran ya terhadap ketergangguan mereka atas kemapanan yang selama ini mereka dapatkan. Jangan sujon, Bang. Saya nggak sujon. Jangan sujon, Bang. Kalau saya lihat loh ya, bayangkan. Sekarang begini. Tolok ukurnya apa? Sekarang Anda boleh bayangkan Kalimantan Timur itu 70 tahun bergabung dengan namanya Republik Indonesia. Ya. Kekayaan sumber daya alamnya kan diambil habis-habisan. Ya. Dan dalam data, dan ini bisa dipertanggungjawabkan, kontribusi Kalimantan kepada yang namanya negara Republik Indonesia dalam bentuk anggaran itu 50%. Dan 30%-nya itu adalah dari Kalimantan Timur. Tapi ironinya yang kembali ke Kalimantan Timur atau yang kembali ke Kalimantan itu nggak sampai 10%. Nah sekarang sekian banyak itu kan larinya ke Jakarta dan kemana? Ke daerah Jawa, sebagian ke Sumatera lah, ke Jawa, kawasan barat lah gitu. Dan itu dinikmati berpuluh-puluh tahun. Ya, nah kalau kemudian yang berpuluh-puluh tahun sudah menciptakan kemapan yang sangat luar biasa, kegiatan tambang misalnya sebagai contoh itu, di sana pusat dieksploitasi tambang, tapi gedung-gedung pencakar langit di Balikpapan ada gedung Arutmen, gedung Adaro, gedungnya sampai itu macam-macam kan ada di sini. Ya, kemudian implikasi dari pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya duitnya dari Kalimantan itu terhadap Jakarta dan Jawa itu kan sangat luar biasa. Sementara di Kalimantan bisa dilihat disparitas di Kalimantan itu kesenjangan antara kawasan itu sangat menyedihkan gitu. Dari sisi SDM gitu. Bayangkan kalau daerah kaya seperti itu di dalam kaitan tuh bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan sebagainya sangat memprihatinkan. Kalau toh misalnya ada kita mau meningkatkan kualitas kita harus ke Jakarta, kita harus ke Jawa. Ya kan, semua lembaga pendidikan yang hebat-hebat semuanya di Jawa. Dan orang-orang yang sudah dihasilkan orang-orang hebat yang di Jawa nggak ada yang mau ya untuk kemudian dikirim ke Kalimantan. Karena apa itu tadi? Karena Adaro, karena Arutmen, karena KPC dan sebagainya bangun gedungnya, bangun apa aja untuk ini dari sektor swastanya. Itu di sini di Jakarta sehingga kemudian yang menjadi magnet itu tetap aja Jakarta. Nah, tanpa kemudian melihat kepincangan yang terjadi di daerah itu yang terjadi. Nah kita di Kalimantan atau di Borneo itu sudah beberapa kali booming ya, mulai booming kayu. Ya dulu banjir kap namanya, habis hutan kita. Dapat apa? Nggak ada dapat apa-apa. Minyak sejak tahun 1974 habis tuh, ya kan? Luar biasa disedot. Dapatnya apa? Nggak dapat apa-apa. Batu bara yang sekarang sangat luar biasa lah gitu. Anda bisa lihat gitu dari sekian juta ya. Luasan wilayah Borneo, luasan wilayah Kalimantan, siapa yang menguasai? Gitu. Kalau sumber daya alam itu sudah terkuras lama, terus baru sekarang ibu kota pindah,
Loh, sisanya gimana? Enggak, sekarang masih potensinya masih besar. Ya kan? Masih besar. Justru yang potensinya masih besar, cuman ada perbedaan. Kalau kemarin-kemarin pusat kekuasaannya di Jakarta, mata presiden, tangan presiden, ya kan, mulut presiden sangat terbatas. Kalau sekarang bisa kalau langsung sekarang eksekusi. langsung. Saya yakin apakah yang legal, tadi saya katakan apakah yang legal maupun yang ilegal yang melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk di sektor ekonomi lah gitu ya, industri dan sebagainya itu, yang nakal-nakal itu nggak akan berani seperti sekarang ini. Pembabatan hutan saya yakin tidak akan terjadi. Eksploitasi dan eksplorasi tambang yang ugal-ugalan yang seperti lagi nggak bakal itu terjadi. Itu karena presiden matanya di situ, melihat setiap saat. Ya kan. Kalau sekarang Kapolri ataupun siapapun lah gitu dan sebagainya atau instansi-instansi bisa ngeles kalau ditanya dengan presiden. Kenapa itu terjadi? Ya berbagai macam argumentasi bisa. Kalau sekarang begitu udah ada di IKN nggak akan. Sehingga kemudian Kalimantan sebagai pusat untuk mempertahankan sebagai paru-paru dunia dengan penataan yang terawasi dengan baik pasti akan tetap terjaga, terpelihara. Soal perimbangan daerah kawasan. Ya. Abang mau kasih masukan apa untuk pemerintah pusat? Ya, sekarang kan begini, kalau kemudian itu pusat kekuasaan di Kalimantan tentu ya kan distribusi pembangunan akan bisa merata karena itu kan di tengah-tengah nih. Kalau di Jakarta dan Jawa, Sumatera udah luar biasa lah gitu kan. Artinya sumbangan kita yang sekian luar biasa, mosok sih kemudian nggak bisa mampu lebih bisa mandiri ya. Kalau toh IKN mungkin persentasenya nanti bisa agak sedikit dikurangi lah. Kontribusi untuk membangun Jakarta, membangun Jawa, membangun Sumatera, selebihnya nanti untuk Indonesia Tengah dan Timur, ya mengejar ketertinggalan yang sangat luar biasa, itu sehingga pendekatan politik anggaran misalnya itu bisa lebih proporsional membaginya dengan antar kawasan yang ada di wilayah Indonesia ini, sehingga kesenjangan yang terjadi itu bisa teratasi dan kemudian isu-isu yang barangkali dalam konteks kehidupan kebangsaan dan keindonesiaan yang kadang-kadang sensitif di beberapa kawasan juga terhindari. Misalnya sekarang di Papua dan sebagainya, isunya juga sama. Soal keadilan, soal pemerataan, soal kue yang kemudian orang-orang lokal merasa tidak dibagi. Itu jadi persoalan. Gitu. Tapi kalau ini ada di kawasan tengah Indonesia, maka insya Allah akan. Kalau menurut Abang, apa yang perlu dibenahi sebelum IKN ini terwujud? Ya pertama tentu memang proses politik dalam rangka mengelola negara ini yang barangkali perlu dilakukan berbagai macam perbaikan dalam tanda petik loh ya, dalam membangun sistem demokrasi khususnya dalam kaitan proses pemilihan kepemimpinan nasional termasuk di daerah. Itu karena itu dampaknya juga ternyata cukup besar mempengaruhi bagaimana kehidupan kebangsaan dan keindonesiaan kita bisa terjaga dan terpelihara dengan baik gitu. Kan kita ini sekarang kan hidup di suasana yang sangat liberal nih. Sangat liberal. Iya. Pancasila kan hanya sekedar retorika itu. Undang-Undang Dasar 1945 juga nggak jelas dengan 6 kali amandemen itu apakah kemudian kita konsisten melaksanakan juga pertanyaan besar kan gitu. Nah itu yang pertama, jadi basic landasan fundamental yang mestinya harus dibenahi. Kalau tidak ya mungkin dinamika yang cenderung destruktif bahkan kemungkinan bisa memecah belah bangsa dan negara ini ke depan tidak kemungkinan bisa terjadi. Gitu. Kita jeda sejenak. Nanti Abah sama Dr. Randi akan kembali lagi. Sebentar aja, oke? Makasih ya.
setia dengan kita. Tapi sebelum kita lanjut diskusi, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel Corong Nusa. Kita ke Dr. Randy. Bang, ada gerakan-gerakan politik dari banyak orang, dari anggota DPD, bahkan anggota DPR sendiri, beberapa politisi, tokoh-tokoh nasional yang berbondong-bondong melakukan judicial review ke MK menggugat undang-undang IKN. Menurut abang gimana? Yang pertama gini, berkaitan dengan upaya itu sah-sah saja ya, sebagai warga bangsa yang melihat dari perspektif lain ya terhadap persoalan IKN ini, silakan saja mereka kemudian mengekspresikan ataupun apapun bentuknya ya, untuk kemudian mengungkapkan penolakan itu dengan berbagai macam jalur. Tapi saya bilang begini, mereka sudah menikmati kemapanan yang sangat luar biasa lah, ya kan. Tokoh-tokoh seperti Bang Rizal Ramli, kemudian seperti Faisal Basri, sudahlah gitu kan. Abang langsung ngomong aja. Ya, berikan ruang dan kesempatan ya kepada pemerintah ini dan kepada rakyat Kalimantan Timur ya. Kepada rakyat Kalimantan Timur untuk berkontribusi lebih konkret. Ya, secara finansial kita sudah memberikan sekian ribu, bahkan mungkin ratusan ribu triliun sejak kita merdeka ya, untuk membangun negara ini. Tapi sekarang begitu presiden, secara politik negara lah, saya tidak menyebutkan hanya semata-mata bahwa keputusan ini menjadi keputusan pribadi presiden dan kawan-kawan di DPR, tapi ini keputusan politik negara. Mari sama-sama kita hormati dan kemudian berikan ruang dan kesempatan yang luas kepada warga Kalimantan Timur untuk bisa memberikan kontribusi lebih, membantu pemerintah agar percepatan pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke itu betul-betul bisa terwujudkan. Dan saya kira ini manifestasi dari apa yang pernah menjadi komitmen ya, para pendiri bangsa ini, agar kemerdekaan ini memberikan rasa keadilan ya kepada seluruh warga bangsa dari Sabang sampai Merauke. Oleh karenanya sekali lagi, seperti Bang Rizal Ramli, seperti Faisal Basri, seperti Din Samsudin, saya menghormati hak-hak para tokoh ini untuk melakukan upaya-upaya apapun. Tapi sekali lagi, berikan ruang dan kesempatan kepada pemerintah ya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk kemudian merealisasikan apa yang menjadi keputusan politik itu. Kemudian yang kedua, soal hutang dan sebagainya yang sekarang menjadi dasar argumentasi menggugat keputusan itu kecil bagi Indonesia. Dan bagi Kalimantan Timur, kalau Bang Rizal Ramli, Bang Faisal Basri, Bang Din Samsudin setuju, ya 1 tahun 2 tahun sajalah. Ya, kontribusi Kalimantan Timur atau Kalimantan nggak usah di-store ke APBN, selesai itu utang. Jadi sesuatu yang nggak perlu harus diragukan dan yakin ya. Jadi analisis pendekatan ekonomi makro yang kemudian menjadi tolak ukur Bang Rizal Ramli, kemudian Bang Faisal Basri, Din Samsudin, itu bagi kami rakyat Kalimantan Timur bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan berlebihan, sehingga tidak perlu lagi melakukan upaya-upaya yang kemudian menggagalkan rencana pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Saya yakin dan percaya 5-10 tahun ke depan IKN di Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota yang benar-benar bisa memanifestasikan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa kita ini. Saya kira mungkin itu siapapun, baik itu akademisi, politisi. Udah satu lagi Pak Amin Rais. Sudahlah Pak Amin Rais, ya nggak usah pakai isu-isu yang kayak gitulah, gitu ya. Cari isu-isu yang lain sehingga elektabilitas partai umat nanti itu bisa lebih membumi di hati masyarakat. Ya, isu-isu nggak usah masuk pada wilayah isu yang seperti itu. Kalau nggak senang dengan Pak Jokowi secara pribadi monggo, tapi jangan kemudian korbankan kepentingan bangsa dan negara hanya untuk kepentingan pragmatis ya, sesaat bagi kelompok maupun golongan tertentu. Saya kira itu. Pak Amin Rais, salam hormat saya dari Kalimantan Timur. Jadi ada 4 ya, Pak Amin Rais, Bang Din Samsudin, Bang Rizal, Bang Faisal. Ya. Tadi dibilang sama Bang Randy, kalau mau diskusi kita diskusi. Ya. Dan kita, ini produser udah siap belum nih? Kalau kita bikin diskusi, Ya. siap ya?
Saya ya? siap mengundang Bang Rizal Siap, Pak. Ramli, Bang Faisal Basri, abang saya mantan ketua umum IMM, ketua sekaligus ketua umum Muhammadiyah untuk datang ke Kalimantan Timur, termasuk Pak Amin Rais ya, datang ke Kalimantan Timur, diskusi dengan rakyat Kalimantan Timur, sekaligus saya bawa ya para senior ini, para tokoh-tokoh ini untuk melihat titik nol pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara. Di channel ini untuk ke Kalimantan Timur. Nggak usah pikir yang lain, urusan saya lah itu. Gimana, bapak-bapak yang terhormat? Ya, kita berharap diskusi itu terjadi supaya apa? Supaya lebih memberikan pandangan yang lebih segar kepada dan objektif. masyarakat dan objektif. Kita suka itu. Baik Bang. Terakhir mungkin kali Bang. Apa harapan Anda sebagai warga Kalimantan plus rektornya dulu ya? Ya. Rektor Uniba. Sebelum itu saya pengen tahu Uniba itu seperti apa sekarang ini? Ya, kondisinya. Universitas Balikpapan alhamdulillah. Jadi 10 tahun terakhir itu perkembangannya sangat luar biasa dan sekarang menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Kalimantan. Boy. Ya. Tetapi Berapa mahasiswa? Kita sekitar 11.000 mahasiswa. Kita punya 15 program studi. Dan semua program studi ada program studi yang sangat strategis dan kemudian sekarang ini ya kalau kemarin kan kita persiapkan hanya untuk bagaimana kita masyarakat Kalimantan menghadapi kompetisi global yang sangat ketat gitu. Nah, sekarang ditambah lagi beban kita harus mempersiapkan SDM ya dengan adanya IKN itu ya lebih harus lebih terpacu untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, yang berkualitas, yang mampu kemudian mengakomodir semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan IKN ke depan gitu. Sehingga arah kita sekarang ke sana gitu. Uniba dilibatkan dalam proses IKN ini. Kita adalah perguruan tinggi, saya kira mungkin satu-satunya perguruan tinggi yang sejak awal melakukan membackup dengan kajian-kajian akademis ya berkaitan dengan keuntungan untuk kalau misalnya IKN itu ada di Kalimantan Timur dan itu sudah kita sampaikan di dalam forum resmi ya, rumusan kita itu kepada Bappenas dan beberapa pihak. Jadi kita berkeyakinan Universitas Balikpapan akan senantiasa berada di barisan terdepan dalam mendukung IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Baik sahabat, saya pengen panjang dengan Bang Randy, cuman memang karena waktu juga kita dibatasi oleh waktu. Diskusi ini tidak memiliki tujuan apapun selain edukasi, memberikan wacana, memberikan pandangan-pandangan yang positif kepada masyarakat. Kalau ada nama-nama yang tadi disebut, itu adalah sebuah dinamika kali ya Bang ya? Sebuah dinamika agar mereka sahabat-sahabat yang mereka juga sebenarnya senior-senior saya itu bisa duduk berdiskusi dan bisa memberikan pandangan yang lebih baik lagi untuk masyarakatnya. Perpindahan ibu kota bukanlah sejarah baru. Sebelum Jakarta ada beberapa kota yang lain. Jogja pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Sumatera Barat pernah. Sumatera Barat pernah. Penggulu pernah ya? Penggulu. Nah, jadi bukanlah cerita baru soal itu. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan Bang Randy atau nama lengkapnya Dr. Randy Susiswo Ismail. Dr. Randy Susiswo Ismail, mantan Rektor Universitas Balikpapan. Akhir kata, saya Abah Wijaya dan Bang Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat, jangan lupa protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sukses selalu. Sukses. Makasih Bang.